Puji nama Tuhan, kita masih diberi umur panjang, kesehatan oleh Tuhan. Itu bukan karena kita, tetapi sungguh-sungguh hanya anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 8. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Hingga pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami telah membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Itulah sebabnya kami menyerahkan diri kami kepadamu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, membuat kami memahami firman Tuhan yang kami renungkan ini. Biarlah hikmat sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan turun ke atas kami di jam pemberitaan firman-Mu ini. Dan berkatilah hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada minggu ini yaitu janji pemulihan. Firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel kurang lebih 40 tahun, mulai dari zaman Raja Yosia sampai kepada zaman Raja Zedekia, sampai bangsa Israel itu dibawa ke pembuangan di Babel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi seruan Nabi Yeremia di dalam firman Tuhan yang kita baca ini tidak terlepas dari pasal 23 ayat 1. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu, kata firman Tuhan mulai dari ayat 1 itu. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2b. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Inilah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Gembala-gembala mereka. Siapakah gembala yang dimaksudkan oleh Nabi Yeremia? Ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin umat Israel, baik di pemerintahan dan juga di dalam keagamaan. Semua para gembala ini, mereka sudah menyelewengkan tugas dan tanggung jawab mereka. Itulah sebabnya Tuhan marah. Mereka sebagai raja, mereka sebagai nabi, mereka sebagai imam yang bertugas
memimpin bangsa ini, mereka tidak melakukan tugasnya dengan benar, tetapi mereka melakukan kejahatan di dalam tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan ini Nabi Yeremia menyampaikan, karena kamu sudah melakukan kejahatan di dalam penggembalaanmu, maka Tuhan akan menghukummu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini keadaan mereka. Para raja ada di jabatan, para nabi ada di jabatan, para imam ada di jabatan, tetapi hanya sekedar menjabat. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan domba-domba Tuhan. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan umat Tuhan. Kalau kita lihat tugas gembala apa? Memberi makan, membawa di padang rumput, menuntun, merawat, memelihara. Demikian juga para nabi, para imam, bagaimana mereka membawa umat ini ketika mereka bersalah, ketika mereka berdosa, ketika mereka melenceng, bagaimana mereka membawa kembali. Tetapi semua gembala ini tidak mau tahu dengan keadaan umat ini. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mementingkan kenyamanannya sendiri. Apakah umatnya lapar? Apakah umatnya menderita? Apakah umatnya berdosa? Mereka tidak mau peduli. Itulah sebabnya firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Nah, lalu dengan keadaan seperti ini, maka ada janji Tuhan yang menghibur bangsa Israel ini. Sekalipun gembala mereka tidak mau peduli dengan mereka, entahkah mereka terhilang, entahkah mereka tercerai-berai, gembala mereka tidak mau tahu. Tetapi Tuhan janjikan kepada mereka bahwa Tuhan akan membangkitkan gembala yang baik. Itulah yang kita baca pada hari ini di dalam ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini untuk menjadi penghiburan dan pengharapan bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka. Tuhan sendiri yang akan membaharui mereka. Di dalam ayat 5, sesungguhnya, ini bicara tentang ini pasti terjadi, ini benar-benar terjadi, ini akan terjadi. Apa yang dikatakannya? Dia akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan menjadi raja yang bijaksana, menjadi raja yang adil dan juga benar. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan ini, sesungguhnya dia sedang menunjuk kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya di dalam diri Yesus Kristuslah Dialah gembala agung yang sejati. Dia menjadi raja, dia menjadi nabi, dan dia menjadi imam yang sesungguhnya bagi bangsa Israel secara khusus, dan bagi semua orang yang percaya secara umum.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa ketika tunas adil Daud ini datang, maka dia akan menjadi raja yang bijaksana, adil dan benar. Dia tidak berbicara tentang kerajaan secara politik, tetapi dia berbicara lebih kepada kerajaan rohani. Yesus sendiri yang akan menjadi raja bagi umatnya. Dia memerintah tidak seperti gembala Yahudi tadi. Dia akan memerintah dengan bijaksana. Dia menggembalakan tanpa memandang bulu. Dia akan menggembalakan tanpa memandang muka. Bagi dia sama semua. Entahkah kaya, entahkah miskin. Entahkah ada uang, entahkah tidak ada uang. Entahkah berjabatan, entahkah tidak berjabatan. Entahkah orang besar ataupun orang kecil. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun latar belakangnya. Gembala yang adil akan menggembalakan mereka tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka, tanpa melihat latar belakang. Inilah yang akan dilakukan oleh tunas adil bagi Daud. Di mata Tuhan, dia tidak beda-bedakan kita. Yang sering membedakan itu adalah manusia. Apalagi kalau bicara tentang pemimpin tadi, seperti pemimpin di Israel tadi, yang menggembalakan dengan tidak adil. Ada pemimpin-pemimpin yang suka membeda-bedakan umatnya, yang suka membeda-bedakan orang. Tetapi bagi tunas Daud, dia akan memerintah dengan adil tanpa memandang muka. Demikian juga dia sebagai raja yang bijaksana akan memelihara umatnya. Dia tidak akan biarkan mereka. Dia akan menolong mereka. Dia akan melindungi mereka. Dia akan menyertai mereka. Dia akan peduli dengan mereka. Ini janji pemulihan yang Nabi Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel. Kalau tadinya gembala mereka tidak mau tahu apakah umatnya itu menderita, apakah umatnya itu perlu ditolong, apakah umatnya itu perlu ditopang. Tetapi Yesus Kristus, dia akan menggembalakan. Dia akan menjaga mereka. Dia akan pelihara mereka. Dia akan tolong mereka. Dia akan lindungi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak usah khawatir dalam hidup ini. Kita tidak usah takut. Kita tidak usah cemas. Yang diperlukan apa? Berserahlah kepada Tuhan. Dia raja yang bijaksana. Dia raja yang adil. Dia raja yang benar. Dia tidak akan membiarkan umatnya. Di zaman ini ada banyak kesusahan kita. Ada banyak penderitaan kita. Ada banyak ketakutan kita. Ada banyak pergumulan kita. Kita bawa kepada siapa? Kita mengadu kepada siapa? Kita minta tolong kepada siapa? Kita hanya bisa datang kepada
Yesus Kristus, Sang Raja yang bijaksana. Masalahnya sekarang, maukah kita selalu membawa kepadanya? Maukah kita selalu datang kepadanya dan menikmati, mengalami penggembalaannya di dalam kehidupan kita? Dan kita juga belajar daripadanya. Kalau kita menjadi pemimpin umat, baik di pemerintahan, baik di gereja, atau dimanapun, kita belajar dari Sang Gembala Agung agar kita memimpin dengan baik, memimpin dengan bijaksana, memimpin dengan adil, dan memimpinlah dengan benar. Jangan seperti gembala-gembala Yahudi yang akan dihukum oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa tunas adil bagi Daud ini, dia menjadi imam yang memperantarai Allah dengan manusia. Dalam ayat 6 dia katakan begini: dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun juga menunjuk kepada diri Yesus Kristus, karena tunas adil bagi Daud ini adalah Yesus Kristus. Apa yang disampaikannya, bahwa Yesus Kristus itu akan menjadi imam yang memperantarai antara umat Allah dengan Allah Bapa. Di sini dia katakan di dalam zamannya kedatangan Yesus Kristus itu membawa pembebasan. Di sini tadi mereka akan dibebaskan dan mereka akan hidup dengan tentram. Kapan ini terjadi? Ketika Yesus Kristus menjadi imam sejati di dalam kehidupan kita, kehidupan umatnya. Dialah pembebas kita dari penghukuman dosa. Ketika kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Apakah masih ada tekanan? Apakah masih ada dakwaan? Apakah masih ada tuduhan? Tentu tidak. Yang ada adalah ketentraman. Yang ada adalah damai sejahtera. Itulah sebabnya hidup setiap umat yang percaya kepada Tuhan akan hidup di dalam kemerdekaan tanpa dihantui lagi oleh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Karena apa? Karena dia sudah dibebaskan. Siapa yang melakukan pembebasan? Yesus Kristus, imam. Kalau kita lihat di Yahudi, imam itu bertugas. Dia yang membawa ketika ada umat yang berdosa, memohon pengampunan dosa. Mereka membawa persembahan penebusan dosa bangsa itu kepada Tuhan. Yesus Kristus, dia tidak membawa domba persembahan umat, tetapi dirinya sendiri yang dipersembahkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa? Membebaskan setiap orang yang berdosa dari dosa-dosanya. Ketika orang terbebas dari dosa, dia akan mengalami damai sejahtera, dia akan mengalami sukacita, dia akan mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah pemulihan itu. Tadinya kita berdosa, lalu ketika kita kembali kepada Yesus, kita datang kepadanya, kita percaya kepadanya, maka dosa itu dihapuskan.
Hidup kita dipulihkan dari yang tidak berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari orang yang seharusnya dihukum menjadi orang yang memperoleh keselamatan. Ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Inilah pemulihan itu. Kalau kita melihat kepada diri kita sekarang, apakah kita ini sungguh-sungguh sudah bebas? Bebas dari dosa? Benarkah dosa itu tidak mendakwa kita lagi? Dosa itu tidak menuduh kita lagi? Wih, ngapain kamu ke gereja? Barusan kamu kemarin berdosa. Gara-gara itu kita nggak ke gereja. Karena dosa yang kita lakukan mendakwa kita. Apakah masih ada yang seperti itu? Kalau sungguh-sungguh sudah dibebaskan, maka dia tidak akan didakwa oleh dosanya. Tapi yang ada apa? Damai sejahtera. Yang ada apa? Yang ada adalah sukacita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang ada dalam dosa itu tidak pernah merasa tenang. Orang yang ada dalam kegelapan selalu ada dalam ketakutan. Tetapi orang yang sudah dibebaskan tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan. Karena apa? Dia sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sungguhkah ini sudah kita alami dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir ayat 7 sampai 8. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nabi Yeremia ingatkan mereka, memang bangsa Israel pernah dibawa keluar dari tanah Mesir oleh tangan Tuhan yang kuat. Tapi dia katakan bukan itu yang dikatakan orang, tetapi yang mereka katakan bahwa dia akan mengumpulkan seluruh umatnya dari segala penjuru di mana mereka tercerai-berai lalu tinggal di tanahnya sendiri. Kita lihat nanti ketika mereka sudah dibuang di Babel 70 tahun lamanya, mereka akan dibawa kembali ke Yerusalem. Tetapi yang dimaksudkannya di sini, ini lebih kepada nubuatan tentang apa yang Yesus Kristus lakukan, bahwa dia sendiri yang menjadi nabi kepada umatnya. Kalau nabi-nabi di bangsa Israel tadi tidak mau peduli dengan keadaan umat yang berdosa, keadaan umat yang membelakangi Tuhan, tetapi tunas Daud, Yesus Kristus, dia sendiri yang menyatakan Allah, menyatakan siapakah Allah itu kepada manusia, termasuk kita orang yang percaya kepada dia sendiri, menyatakan siapakah Allah itu melalui kedatangannya ke dalam dunia, dan bahwa dia memulihkan umatnya. Ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Disitulah seluruh umat disatukan untuk tinggal bersamanya di surga selama-lamanya. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Imam, dan dia juga adalah Nabi. Semua tugas ini dilakukan oleh Yesus Kristus untuk membawa umatnya percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ada di posisi sebagai gembala, baik itu pemimpin pemerintahan ataupun pemimpin rohani, maka marilah belajar dari sang tunas Daud.
Jangan belajar dari gembala-gembala Yahudi yang mencerai-beraikan dan menghilangkan umat di hadapan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan bisa marah kepada kita. Seperti dia marah kepada gembala-gembala Yahudi. Tetapi bagaimana Yesus Kristus menjadi raja, imam dan nabi yang sesungguhnya. Teladan itulah yang hendaknya kita ikuti. Jikalau kita seorang pemimpin, baik di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam gereja, atau dimanapun, biarlah teladan Sang Tunas Daud yang memimpin sebagai raja bijaksana, imam dan juga nabi yang adil dan benar, itulah yang kita lakukan. Sehingga seluruh umat yang ada di bawah pemerintahan kita, di bawah naungan kita, mereka sungguh-sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Orang yang berdosa tidak berdosa lagi. Orang yang menyembah berhala tidak menyembah berhala lagi. Orang yang ditindas tidak ditindas lagi. Orang yang mencintai kegelapan sekarang mencintai kebenaran. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, kita melihat kepada diri kita, apakah pemulihan-pemulihan itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kita sama-sama 3 ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Engkau telah menjadi raja, imam dan nabi di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami hanya mempercayakan diri kami kepada-Mu saja, sampai kami dikumpulkan bersama-sama dengan Engkau. Dan ajar kami ya Tuhan, supaya ketika kami juga menjadi pemimpin-pemimpin, kami belajar dari teladan raja, imam dan nabi yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami semua yang sudah merenungkan firman-Mu, biarlah hidup kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Di hati kami Tuhan, di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Warta Gereja oleh pelayan.